Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, eh, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kuliah tentang penataksaan nyeri kanker. Ya, jadi eh, nyeri kanker adalah salah satu kendala yang sering kali kita hadapi sebagai dokter anestesi dalam menangani pasien-pasien paliatif. Ya, oke, kita lihat dulu RPS dari eh, kuliah yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, jadi mata kuliah yang saya sampaikan ini adalah penata nyeri kanker, ya. Jadi merupakan rumpun mata kuliah anestesi dan terapi intensif dengan bobot 1 SKS, ya, diberikan di semester 3 sebenarnya, ya. Kemudian rencana pembelajaran yang harus kita baca sebelum masuk di perkuliahan kali ini, ya. Jadi ada CPL-nya, ya. Anda diharapkan mampu menguasai kompetensi di 3 ranah pendidikan, ya. Nanti terkait dengan nyeri ini, berarti nanti bagaimana Anda mengetahui apa itu nyeri kanker, kemudian Anda mempunyai pemahaman dan apa namanya kemampuan psikomotor untuk melakukan evaluasi bagaimana memeriksa pasien kanker, kemudian melakukan pemberian terapi sampai akhirnya memberikan terapi pada pasien-pasien kanker. Juga penting Anda juga bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien yang Anda periksa nantinya, ya. Tentu saja harus memiliki tanggung jawab, ya, terhadap ilmu yang kita pelajari ini. Tentu saja nantinya diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat pasien-pasien yang kita rawat di rumah sakit tempat kita melakukan aktivitas pelayanan, ya, dan pendidikan tentunya. Ini adalah beberapa CPL-nya. Kemudian capaian mata kuliah ini, pembelajaran mata kuliah ini diharapkan nanti Anda mampu menjelaskan tentang definisi, mekanisme, dan klasifikasi nyeri, ya. Ini adalah syarat mutlak untuk kita bisa melangkah ke langkah berikutnya untuk melakukan apa namanya assessment dan melakukan terapi terhadap nyeri-nyeri kanker terutama yang kita tangani, ya. Anda diharapkan juga mampu menjelaskan farmakologi analgesi opioid, ya, dan non opioid serta ajuvannya dalam penanganan nyeri, dalam hal ini nyeri kanker, ya. Kemudian diharapkan Anda dapat menjelaskan pendekatan farmakologi, ya, sesuai standar WHO dan rincian-rinciannya tentu saja, ya. Dan pada mata kuliah kali ini Anda diharapkan nanti memahami bagaimana tata laksana nyeri kanker, ya, yang merupakan bagian dari nyeri kronik yang paling kompleks, ya. Dan diharapkan Anda nanti mampu melakukan pengelolaan yang komprehensif, ya. Bagaimana melakukan pemeriksaan, bagaimana melakukan evaluasi yang benar, bagaimana melakukan pemeriksaan fisiknya, ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai menentukan terapi yang sesuai, ya. Mungkin itu terapi obat-obatan atau non obat-obatan, ya, non drug treatment, ya. Ini adalah beberapa pilihan terapi nanti yang nanti akan kita pelajari pada kuliah pada hari ini, ya. Ya, terkait dengan pokok bahasannya, ya, tadi sudah sama, ya. Jadi tentang definisi, mekanisme klasifikasi nyeri, kemudian ada farmakologi, ya, dari obat-obat analgesia. Kemudian nanti ada penjelasan tentang opioid, ya, bagaimana kita memberikan opioid pada pasien-pasien nyeri kanker. Kemudian juga yang seringkali kita selalu
menghadapinya saat kita melakukan terapi kanker pada pasien diberikan opioid, kita terkadang harus mengganti jenis opioid yang sudah kita berikan ya. Jadi bagaimana merotasi opioid ya. Jadi nanti kita pelajari singkat di kuliah pada siang hari ini, menggabungkan antara obat-obatan opioid dan non opioid ya dan adjuvannya ya. Kemudian secara umum mempraktekkannya pada kasus-kasus kanker ya. Mungkin itu adalah tujuan-tujuan yang harus capaian pembelajaran yang harus diketahui sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini. Sedangkan kepustakaan yang bisa didapat sebagai sumber nanti Anda bisa baca ya, itu dari buku textbook yang sudah ditampilkan di slide ya. Ya, ini adalah bahan-bahan sumber ajar yang kita bisa pakai untuk memperdalam apa yang disampaikan pada kuliah hari siang hari ini. Oke, kita masuk saja ke bahasan pertama ya. Jadi nyeri ya itu adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan ya, yang terkait dengan kerusakan jaringan yang nyata memang terjadi atau potensial ya. Sampai pada poin ini itu definisi nyeri yang dikembangkan oleh IASP di tahun 79 dan tahun 2020 kurang lebih sama ya. Tetapi ada sedikit perbedaan ya untuk yang 79 ya, definisi tahun 79 itu ada poin kerusakan jaringan nyata atau potensial atau dijelaskan dalam istilah kerusakan tersebut. Ya, jadi istilah itu mendasari definisinya. Tetapi kalau pada IASP tahun 2020 ini ada keluhan subjektif yang juga dimasukkan ya. Jadi menyerupai yang terkait dengan kerusakan jaringan yang nyata atau potensial. Dalam hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh subjektivitas dari setiap pasien ya. Oke, berikutnya kita sedikit mengingat kembali tentang pathway nyeri ya. Jadi alur nyeri nocicepsi atau pathway nyeri atau impuls nyeri itu kita sebut sebagai nociception ya. Sedangkan yang dikatakan sebagai nyeri itu apabila nociception atau impuls nyerinya itu sudah sampai ke korteks somatosensorik ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ada rangsangan berupa mekanik, thermal, chemical yang diteruskan oleh serabut saraf sensoris perifer dalam bentuk impuls yang diantarkan secara transmisi. Dia akan sampai ke daerah cornu posterior medulla spinalis atau cornu dorsalis, kemudian dia akan bersinap ke second order neuron atau neuron kedua. Ya, di sini ada tempat terjadinya proses modulasi. Sedangkan tadi ya rangsangan mekanik thermal chemical ini transduksi, ya, kemudian penghantaran dari saraf sensorik perifer itu transmisi atau konduksi. Di daerah cornu dorsalis terjadi proses modulasi. Ya, modulasi ini bisa meningkatkan impuls nyeri atau menekan impuls nyeri. Ya, kemudian dinaikkan ke second order melalui second order neuron melalui proses yang disebut sebagai transmisi juga sampai ke talamus ya. Ya, talamus ini adalah terminal kedua ya. Jadi ini yang pertama ada di sini, kemudian di cornu dorsalis medulla spinalis, yang kedua ada di di talamus ya. Kemudian dari talamus dia diteruskan lagi ke third order neuron ya. Jadi dari talamus ke korteks kita sebut sebagai traktus talamokortikal. Dan di korteks inilah nyeri dipersepsikan. Setelah dipersepsikan maka baru dikatakan pasien itu mengalami nyeri ya. Ini mengingat-ingat saja ya. Nah, ini dikaitkan dengan penggunaan obat-obatan yang bisa kita pakai ya. Jadi gambar ini menjelaskan pada proses transduksi di mana ada rangsangan kimia, chemical atau thermal ya yang menyebabkan rusaknya jaringan, maka kita bisa menggunakan ini terjadi proses transduksi, maka kita bisa menggunakan obat-obatan analgesia seperti ini ya, lokal anestesi, COX-1, COX-2 steroid ya. Di proses transmisi ini terjadi impuls nyeri di daerah di proses transmisi ini kita bisa intervensi, kita bisa berikan sesuatu untuk menghambat impuls nyerinya dengan memberikan ini ya. Lokal anestesi dengan cara diberikan di epidural, subarachnoid atau blok periferal ya. Ya, kemudian di area dorsal horn ya di cornu posterior medulla spinalis kita juga bisa memberikan ini terapi untuk menghambat nyeri dengan memberikan opioid ya, ketamin, COX-2, COX-T, COX-3 ya dan
ketamin, tramadol, alfa agonis. Ini bekerjanya di daerah dorsal horn. Ya. Impuls sendiri terus naik ke atas sampai ke daerah apa namanya persepsi ya, sampai sebelum dipersepsikan sebagai nyeri di otak di korteks somatosensoris. Itu ada beberapa terapi juga yang bisa kita berikan ya, hampir sama dengan ini, yaitu obat-obatannya di antaranya adalah opioid ya, kemudian ya tadi ya paracetamol ya, COX-2, COX-3 ya, COX-3 masuk karena paracetamol digolongkan golongan itu, COX-2 dan ketamin dan sebagainya sama dengan ini. Ini bekerja juga di area persepsi ya. Nah, ini kaitannya dengan impuls nyeri dan obat-obatan yang diberikan. Nah, apa sih nyeri itu? Dan tadi sudah dijelaskan ya per definisi. Kemudian dari klasifikasinya, nyeri itu digolongkan menjadi beberapa ya. Di antaranya kalau kita bagi berdasarkan onset dan durasi, ada namanya nyeri akut dan nyeri kronik ya. Nyeri akut dari waktunya ya lebih singkat ya, biasanya kurang dari 3 bulan munculnya akibat dari kerusakan jaringan. Sedangkan nyeri kronik dengan batasan yang tadi ya lebih dari 6 bulan, ada yang lebih dari 3 bulan menyatakannya ya, itu sebagai nyeri kronik. Ada yang mengkategorikannya ada namanya subkronik ya, lebih dari 3 tahun. Ya, berdasarkan asalnya nyeri itu ada yang disebut sebagai nyeri nociceptif dan ada nyeri neuropatik ya. Nociceptif tentu saja adanya kerusakan jaringan yang mendasari, sedangkan neuropatik tidak ada kerusakan jaringan tetapi sarafnya yang bermasalah dan itu menimbulkan nyeri yang bermasalah ya, nyeri patologis ya, itu neuropatik pain berdasarkan asalnya. Nah, kita masuk ke pembahasan kanker. Nyeri kanker ini adalah kita banyak buku yang menyebutkan sebagai total pain. Kenapa total pain? Karena ada keterlibatan faktor fisik, psikologi, sosial, dan spiritual yang keempat-empatnya ini berkontribusi terhadap nyeri pada pasien-pasien yang mengalami nyeri kanker. Ya, jadi bisa dibayangkan memang lebih kompleks, terapinya pun menjadi lebih susah ya, karena memang ke semua aspek ini terlibat. Dan kita sebagai dokter anestesi yang seringkali menangani kasus-kasus ini harus betul-betul memahami ada banyak faktor yang mempengaruhi jadi kanker tadi. Ya, nyeri kanker ini dapat dibagi menjadi 2 kategori ya. Utamanya adalah masalahnya pada organiknya, ya, organic pain, dan ada psychological pain ya. Walaupun tadi juga ada keterlibatan psikologis dan spiritual ya. Tapi yang utama adalah ini. Apakah spiritual dan psikologis juga tidak perlu dilakukan pendekatan? Tetap perlu, terutama pada kasus-kasus kanker yang sudah end stage ya, paliatif itu penting sekali untuk uh, dilakukan manajemennya juga ya. Tetapi untuk sebagai dokter yang menjadi ranah kita terutama adalah organic pain dan psychological pain ya. Organic pain ya itu biasanya ada akibat dari nociceptif ya, ada karena kerusakan jaringan ya, bisa somatik, kerusakannya somatik pada kulit, otot atau jaringan ikat, ada visceral pain ya dari organ-organ di daerah torakal ya, dan abdominal biasanya ada organ dalam tubuh. Ini yang nociceptif. Sedangkan non nociceptif ya ini adalah neuropatic pain ya. Ya, ini akibat dari kerusakan dari sistem sarafnya, baik perifer maupun sentral. Ya. Di saraf kalau rusak, dia akan menghantarkan impuls yang keliru, yang akibatnya dirasakan sebagai nyeri oleh otak, padahal tidak ada masalah sebenarnya dari tubuh tersebut. Ya. Nah, jadi kanker itu total pain, mixed pain, ya, yang sumber nyerinya bisa macam-macam. Bisa saja acute pain, ya, proses transduksi, kemudian ada juga chronic pain, ya, kemudian bisa campuran ya, neuropathic pain, psychological pain, dan itu semua campur aduk pada satu pasien kanker. Ya, jadi kita harus betul-betul evaluasi dengan tepat, dengan baik, sehingga kita bisa membantu pasien tersebut untuk menangani nyerinya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan penanganan yang baik? Tentu saja pain assessment ini penting, ya. Pain assessment di sini mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sampai kita menentukan menentukan diagnosisnya, ya. Pain assessment seringkali kita lakukan dengan melakukan anamnesis, menggali informasi. Kemudian kita di akhir penggalian itu kita bertanya kepada pasien, ya, derajat nyerinya seperti apa. Ini adalah salah satu assessment tool yang kita pakai untuk menilai derajat nyeri ya.
Jadi ada kombinasi nonverbal, numerik, dan kategori scale ya. Jadi kalau nyeri ringan itu 1 sampai 3, sedang itu 4 sampai 6, ya di atas 7 ke atas itu severe ya. Jadi kita bisa tanya pasiennya ya. Kemudian kalau dia mungkin ada masalah ya, dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, juga kita bisa melihat apa namanya tanda-tanda objektifnya. Tetapi yang ideal, yang terbaik adalah nilai nyeri berdasarkan keluhan subjektif pasien. Ya, jadi pasien bisa menunjuk, ya, dia kalau misalkan anak-anak gitu disuruh menunjuk gambar yang mana gitu ya, atau angka kalau dia belum bisa angka ya, kalau udah dewasa bisa dijelaskan. Dan sebelum kita menanyakan ke pasien, kita harus jelaskan dulu 0 itu tidak sakit, 10 itu nyeri sampai pingsan gitu ya, terus derajat-derajat apa skala-skala ini secara garis besar kita jelaskan juga supaya dia bisa menunjuk derajat nyeri yang dia rasakan benar-benar di sana ya. Kemudian setelah kita lakukan assessment dengan benar, harapannya kita bisa melakukan terapi kankernya dengan tepat ya. Terapi nyeri kanker ini pada umumnya digolongkan jadi 2, non drug treatment dan drug treatment ya. Jadi jangan selalu berpikiran drug treatment saja. Ada aspek non drug yang juga harus kita bisa lakukan ya agar terapinya bisa efektif. Apa saja non drug treatment? Ya, psychological treatment ya. Ini sekarang sudah mulai banyak berkembang pada pasien-pasien paliatif ya. Ada namanya cognitive behavioral therapy ya, macam-macam, nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Nursing care ya, kemoterapi ya, radioterapi, neurolytic agent, radiofrekuensi, ini yang sering kita kerjakan di rumah sakit ya. Kemudian mungkin perlu operasi dan lain sebagainya. Ini adalah terapi-terapi non drug yang bisa dijadikan pilihan pada pasien-pasien kanker. Kalau kita bicara tentang drug treatment, maka jangan lupa konsep multimodal analgesia ya. Jadi di sini ditampilkan ada rumah analgesia, di mana di situ ada paracetamol sebagai pondasinya. Jadi biasakan menggunakan paracetamol sebagai pondasi terapi nyeri yang kita berikan ya. Nah, setelah paracetamol diharapkan akan menurunkan penggunaan obat-obatan lain kalau kita sudah menggunakan paracetamol sebagai pondasi. Di sana nanti bisa kita kombinasikan dengan NSAID, ya, COX inhibitor, ketamin, gabapentinoid, kortikosteroid, ya, kita bisa gabungkan, ya, dengan prinsip multimodal, yaitu menggabungkan 2 obat atau lebih yang cara bekerjanya berbeda, sehingga memberikan efek analgesia yang lebih kuat, lebih baik, tetapi lebih efektif dengan efek samping yang lebih sedikit. Ini prinsip multimodal, ya. Setelah kita kombinasi, apabila derajat nyerinya memang lebih dari 6, ya mungkin derajat nyeri berat begitu ya, kemungkinan besar kita membutuhkan modalitas obat yang lebih kuat menghambat nyeri, yaitu golongan opioid. Ya. Opioid ini digunakan setelah kita mengkombinasikan paracetamol dengan dinding-dinding dari rumah analgesia ini. Ya. Jadi jangan langsung memberikan opioid, tapi berikan dulu paracetamol dan golongan obat lain yang bisa kita gunakan ini. Ya. Nah, ini adalah saya ingatkan lagi step ladder WHO ya untuk apa namanya panduan kita memberikan terapi kanker pada pasien-pasien yang kita rawat ya. Anda bisa tahu di sini ya step 1, step 2, step 3 ya. Jadi mulai dari yang ringan sampai yang berat. Sedangkan kalau yang ringan cukup mungkin paracetamol NSAID, sedang cukup kombinasi dengan opioid yang mild mungkin ya. Kalau yang berat kita pakai opioid yang kuat ya, kombinasi ya. Dan seringkali kita kombinasi multimodal dengan obat opioid dan non opioid ya. Ya, penggunaan step ladder ini juga ada panduannya ya. Ada juga yang menyebutkannya nambahkan yang ladder keempat, yaitu ladder menggunakan block ya, interventional block ya, menggunakan peripheral nerve block ya, atau mungkin tindakan yang sering kita lakukan radiofrekuensi, kemudian block spinal ya, ada nama spinal cord stimulation dan lain sebagainya ya. Intervention pain management dimasukkan di ladder keempat ya. Ini ada yang memasukkannya ke sana. Ini masih debatable, ada yang memasukkannya di setelah ladder pertama, harapannya supaya penggunaan opioid tidak perlu terlalu banyak ya. Memang tergantung kondisi pasien dan tentu saja persetujuan pasien dan keluarga ya. Ya ini tadi ya. Apa perbedaannya penanganan nyeri akut dan nyeri kronik, ini bisa dilihat juga di sini ya. Kalau nyeri kronik naikkannya pelan-pelan. Kalau nyeri akut justru di hari pertama, kedua, ketiga nyeri paling hebat, maka kita gunakan semua modalitas terapi nyeri yang kita bisa pakai.
Hari ketiga, keempat, dan kelima justru diturunkan. Kalau nyeri kronik atau nyeri kanker, biasanya semakin hari, semakin naik terapi nyeri yang kita berikan kepada pasien. Ya. Nah, yang penting juga pada waktu kita memberikan terapi ladder nyeri pada pasien kanker dengan menggunakan ladder WHO ini, ada 5 prinsip yang harus diingat. By the mouth, utamakan menggunakan terapi itu dengan menggunakan obat-obatan oral. Ya. Jadi kalau pasien itu bisa diberikan terapi oral, berikan per oral. Ya. Kemudian by the clock, the clock artinya waktu. Kita harus disiplin menjelaskan ke pasien, pasien harus disiplin minum obatnya. Kalau diberikan setiap hari 3 kali, artinya setiap 8 jam sekali harus minum obat. Ini harus jelas disampaikan. Karena kalau tidak, pasien minumnya asal-asalan. Kemudian by the ladder tadi ya, laddernya sesuaikan dengan derajat nyeri. Kalau nyerinya ringan ya mungkin ladder 1. Kalau nyerinya berat ya langsung ladder 3, gitu ya. Atau perlu intervensi ladder 4 ya. Sesuaikan dengan kondisi nyeri pasien saat itu. Individualize for the patient, ini juga penting. Setiap pasien harus dicek kondisinya. Ada pasien yang nggak bisa makan minum, jangan dipaksakan per oral. Ya, kita bisa gunakan modalitas nyeri yang lain, bisa dengan patch atau intervention, blok saraf dan lain sebagainya. Ya, attention individual for the patient, sangat individual. Ya, pilihan opioidnya individual, kemudian cara memasukkan juga individual. Ya, attention to detail, kita harus selalu evaluasi pasiennya. Apakah ada keluhan-keluhan yang lain? Ya, nah, mungkin saja tadi ya, dia mungkin ada alergi obat tertentu, ya, ada obstipasi memang sudah terjadi, ada problem-problem yang sangat perlu detail kita lihat. Ya, jadi itu juga perlu kita evaluasi setiap kita melakukan pemeriksaan pasien saat di ruangan. Ya. Nah, ini juga tambahan ya, WHO ada prinsip-prinsip yang harus selalu kita ingat ya. Pertama, assessment pain severity is essential. Jadi menentukan ini derajat nyerinya bagaimana ini sangat penting ya. Kemudian segera berikan terapi sesuai dengan level derajat nyerinya. Segera gunakan level tersebut ya. Kemudian analgesik diberikan secara teratur ya. Jangan kalau nggak sakit nggak minum, nggak boleh ya, karena kankernya pasti masih ada dalam tubuhnya, itu menimbulkan nyeri. Kemudian harus dipikirkan breakthrough pain. Apa breakthrough pain? Adalah nyeri yang muncul setelah terkontrol dalam 24 jam. Ya, misalnya pasien itu sudah enak, nyaman, tiba-tiba muncul nyeri. Nah, itu kalau muncul seperti itu, kita harus siapkan terapi tambahannya. Ya, kalau kita gunakan opioid, biasanya kita ada pilihan menggunakan opioid oral dengan morphine immediate release (MOIR) ya, itu untuk breakthrough pain ya. Kemudian kalau memang nyeri kanker, biasanya kita berikan opioid, maka kadang-kadang kita juga perlu berikan laksatif, biasanya yang menimbulkan efek susah BAB pada pasien-pasien kanker yang mendapatkan opioid. Ya. Dan adjuvan terapi juga perlu kita pikirkan apabila memang kita terpaksa memberikan opioid dosis yang tinggi dan menimbulkan efek samping pada pasien tersebut. Ya. Nah, ini adalah opioid dosis eskalasi ya. Jadi kita biasa memakai ini pada pasien-pasien di poli ya. Pasien datang dengan keluhan nyerinya ringan ya. Kemudian 2 pekan lagi waktu kontrol dia naik derajat nyerinya dengan obat yang sama, dia masih nyeri ya, derajat nyerinya naik, maka kita naikkan 25%-nya dari dosis yang kemarin gitu ya. Kalau nyerinya munculnya nyeri berikutnya muncul jadi nyeri berat, maka kita naikkan lagi 25-50% dari dosis sebelumnya. Gitu caranya menggunakan eskalasi ini ya. Ini sering kita pakai waktu di poli. Opioid rotasi ini juga penting ya. Mengganti satu opioid dengan opioid lain untuk mengelola nyeri yang sulit diatasi atau untuk mengurangi efek samping yang tidak diinginkan. Jadi ada opioid yang kita berikan dia muncul efek yang tidak enak pada pasien, maka perlu kita ganti opioidnya ya. Bagaimana cara melakukannya? Tentu saja kita perlu memperhatikan ada dosis ekuivalensi ya dan respon individu terhadap opioid tersebut. Nah, ini langkah-langkah opioid rotasi, evaluasi nyeri dan efek sampingnya, kemudian pilih opioid baru yang mau kita pakai. Tentu saja ini tergantung ya, kita punya yang mana ya. Kalau di tempat kita mungkin hanya morfin dengan fentanyl yang sementara ini ada ya. Kemudian kita hitung dosis ekuivalennya, kita pakai tabel equivalent dose ya. Nanti ada tabelnya. Kemudian penerapannya bagaimana? Kita perlu menguranginya. Kalau sebelumnya misalnya pakai morfin, kemudian kita ganti ke fentanyl, kita perlu dosisnya itu kurangi 25% dari hitungan awal. Karena apa? Karena dia tidak terbiasa menggunakan opioid yang baru ini. Maka diturunkan dulu 25-50% dari hitungan kita tadi. Ya. Kemudian kita monitor dan titrasi. Lihat efeknya sambil kita monitor terus. Supaya pasien ini tercapai analgesinya tapi tidak muncul efek samping tidak harapkan.
Nah, ini adalah tabel konversi dosis opioidnya ya. Jadi kalau kita gunakan morfin oral ya misalnya 30 miligram, ya kalau kita mau ganti ke misalkan morfin intravena ya kurang lebih dosisnya 10 miligram ya. Kalau kita ganti ke patch kurang lebih 25 mikrogram yang setara dengan morfin 30 miligram oralnya ya. Ini yang kita bisa pakai ya. Dosis yang lain ini obat-obat opioid yang lain kita bisa pilih mana yang mau kita konversikan ya. Nah, contohnya ini ya. Kita buat kasus ya, opioid saat ini misalkan morfin oralnya 60 miligram per hari. Jangan kita mau pakai oksikodon, ya, kita lihat tabel ekivalen dosisnya nanti ya, langkah-langkahnya tadi ya. Ya, hitung dosis ekivalennya berdasarkan tabel konversi, tabel yang ini tadi, tabel yang ini ya. Ya, kalau oralnya tadi kan ini 60 miligram ya. Morfin 60 miligram per hari mau diganti ke oksikodon. Nah, oksikodon yang mana ini? Oksikodon 20 miligram ya. Kalau 60 berarti dua kalinya ya, berarti 40. Ya. Kita lihat di sini ya. Berdasarkan tabel konversi 30 miligram oral setara dengan 20 miligram oksikodon oral. Oleh karena itu 60 miligram morfin oral setara dengan 40 miligram oksikodon oral per hari ya. Maka setelah dihitung 40 miligram perlu dikurangi 25 sampai 50% tadi dihitung lagi. 40 kalikan 25%-nya ya dikuranginya kurang lebih berarti 30 miligram. Jangan 40 miligram diberikan, antara 40 sampai 20 miligram saja karena sudah dikurangi 25 sampai 50% saja yang dipakai ya. Maka dosis awal kita gunakan 20 sampai 30 miligram per hari dibagi sesuai dosis yang kita biasa pakai. Bisa misalnya 10 sampai 15 miligram diberikan 2 kali ya, sama dengan itu ya. Kemudian monitor dan titrasi ya. Nah, ini adalah konversi faktor pengurangannya tadi sudah dibentuk tabelnya. Misalnya morfin oral 60 miligram, Anda mau pakai oksikodon setara dengan 40 miligram, tapi karena dia harus dikurangi 20 sampai 50%-nya, maka yang dipakai dosis awalnya tidak 40 tapi 20 sampai 30 miligram dibagi dosis yang kita gunakan berapa kali sehari pemberiannya. Ini per 24 jam ya. Seperti itu. Ya, jadi ini bisa kita pakai untuk merotasi jenis opioid yang mau diganti nanti ya. Jadi ini nanti jadi acuan kita ya. Oke, ini mungkin karena keterbatasan waktu ya. Jadi waktunya juga cuman nggak lebih dari ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman Anda ya semuanya terkait dengan nyeri kanker dan bagaimana terapinya ya sesuai dengan rencana pembelajaran studi yang kita RPS yang kita tidak yang kita sudah sampaikan di awal tadi. Mungkin ada pertanyaan dari Anda semuanya terkait dengan materi pada siang hari ini. Saya persilakan. Izin bertanya dokter. Ya, silakan. Dokter izin dok, ini saya tertarik untuk yang apa dok, rotasi obat opioid ini dok. Itu kita merotasinya itu waktunya setiap adakah waktu tertentu apa setiap 1 bulan sekali atau bagaimana dokter untuk kriteria kita merotasi obat opioid tersebut dokter? Terima kasih dokter. Sama satu lagi dok, kalau yang fentanyl itu kan yang patch ya dokter. Kadang kan kita kalau di ruangan itu pakai yang IV syring ya dok. Itu apakah sama dok untuk konversinya itu sama yang patch dok, ke morfin dokter? Terima kasih dokter. Oke. Ya, jadi kapan kita melakukan rotasi ya? Jadi ini tadi rotasi opioid. Itu kita lakukan ya jika kita menggunakan opioid yang lama itu sulit mengelola nyerinya. Ya, jadi nggak bisa teratasi. Misalkan kita sudah pakai morfin, dosisnya sudah eh, berapa ya? Sampai 3 kali 20 misalkan. Atau sampai dosis yang lebih, dosisnya tinggi banget, tapi pasti masih kesakitan. Ya itu bisa kita lakukan rotasi ya. Jadi mengelola dengan terapi yang tadi dengan opioid yang jenis pertama tadi nggak bisa juga karena dosisnya terlalu tinggi, bisa kita rotasi ya. Atau dengan opioid yang pertama tadi efek sampingnya dominan sekali ya, jadi dia mual-mual banget begitu ya, itu bisa kita rotasi dengan opioid yang jenis yang lain. Itu alasan kita melakukan rotasi ya. Nah, kemudian apakah misalnya tadi opioidnya misalkan ya tadi ya kita pakai morfin, kita pakai fentanyl ya, fentanyl patch dengan fentanyl intravena bagaimana? Sebenarnya sama ya. Coba bisa lihat ya. Maksudnya kalau 25 mikrogram per jam transdermal itu artinya kan setiap jamnya dia dilepaskan 25 mikrogram fentanyl ke dalam darah. Hanya saja patch ini onsetnya lama ya. Itu yang harus kita perhatikan ya.
Jadi untuk fentanyl sama-sama fentanyl sama ya, hanya saja kalau kita pakai yang patch onsetnya akan lebih lama dibandingkan intravena. Itu saja. Mungkin itu jawabannya ya, Dr. Rofi. Terima kasih dokter. Oke. Jelas. Dok. Ada lagi yang mau bertanya? Saya silakan. Oke. Eh, saya rasa cukup kuliah pada siang hari ini. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, saya kasih kesempatan. Tapi kalau sudah cukup jelas, mungkin nanti di saat kita melakukan apa namanya visita ke pasien atau diskusi, kita bisa diskusi lagi terkait dengan materi terapi nyeri kanker pada siang hari ini. Tidak semua materi saya sampaikan karena waktunya terbatas ya. Nanti kita bisa lanjutkan pada saat sesi kita bedside teaching atau di poli atau diskusi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah pada siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa difahami dengan baik dan kita bisa melakukan tata laksana nyeri kanker yang terbaik buat pasien-pasien kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter.